Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kini kita kembali bersekutu dalam ibadah keluarga rutin. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Marilah kita siapkan diri kita dan bersaat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dalam ibadah keluarga rutin malam ini dilayani oleh Penatua Timbul Sianturi. Kini marilah berdiri, kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan namanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 45, bait pertama, Muliakan Allah yang Esa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati seluruh keluarga yang mengikuti ibadah ini, berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah berkesempatan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 145, bait yang pertama, Mari tuturkan kembali. Berbagi
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon doa bimbingan dari Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Oleh karenanya bukalah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti tentang firman-Mu itu, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, bacaan Alkitab kita pada ibadah keluarga rutin hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16 yang menyatakan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudaraku, dalam hidup ini tentu kita banyak mengalami berbagai macam persoalan hidup yang membuat kita kadang bertanya, mengapa hal ini boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Tetapi saudaraku, kita tidak perlu takut dan khawatir, karena kita punya Tuhan yang selalu peduli akan umatnya, karena Dia adalah seorang imam besar yang agung. Di dalam Alkitab dikatakan, seorang imam adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin dalam melaksanakan ibadah, khususnya untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Di zamannya Musa, yang boleh menjadi imam adalah mereka yang dari keturunan Harun suku Lewi, yang hal ini dapat kita ketahui dari kitab Keluaran pasal 28 ayat 1 yang menyatakan, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Demikian pembacaan firman. Seorang imam adalah perantara Allah dan umatnya untuk memenuhi tuntutannya memperoleh pendamaian dosa atas dirinya sendiri maupun umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats Alkitab yang kita baca pada hari ini tentang Yesus anak Allah sebagai imam besar agung, yang dapat kita ketahui melalui bacaan kitab Ibrani dari pasal 4 ayat 14 tadi, yang mengatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Dari bacaan ini kita coba memahami apa yang dikatakan
bahwa Yesus adalah imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Oleh karena itu kita harus teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Saudaraku, firman ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Yesus telah melintasi semua langit. Artinya adalah bahwa dia telah melalui segala macam pergumulan dalam perjalanan hidupnya, di mana kita ketahui melalui firman yang kita baca di dalam Alkitab, sejak ia lahir sudah mengalami pencobaan-pencobaan sampai pada puncak akhir hidupnya ia disiksa hingga mati, disalibkan di kayu salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, semua itu dapat dilalui tanpa dosa. Imam besar kita tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dia tidak terikat kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia tidak terikat kepada aturan yang dibuat oleh manusia. Dia tak terikat kepada keluarga maupun manusia-manusia yang lain. Dia tidak terikat waktu, artinya ialah kapan saja sebagai imam besar agung Tuhan kita bisa melakukan sesuatu sesuai kehendak Dia. Beda dengan para imam di zaman Musa, mereka terbatas kalau mau masuk ke bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia sangat berbeda dengan imam-imam yang ada pada zaman Musa. Ia adalah seorang imam yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, tanpa dosa, dan yang terpisah dari orang-orang berdosa. Hal ini dapat kita baca dalam Alkitab Ibrani pasal 7 ayat 26 dengan 27. Dikatakan di sana ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ayat 27 mengatakan, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Bapak Ibu, perbedaan ini juga bisa kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 12. Pasal ayat 11 mengatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12, dan telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di situ kita melihat sebenarnya perbedaan antara imam pada zaman Nabi Musa dengan imam agung yang kita punya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di mana imam-imam yang ada pada zaman dulu itu terikat dengan Taurat dan hukum-hukum yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Tetapi tadi dikatakan bahwa Tuhan kita sebagai imam besar agung tidak terikat akan
ruang, dan waktu. Bapak Ibu, sebagai imam besar agung, ia juga dapat merasakan apa yang kita rasakan. Seperti yang tertulis tadi di dalam ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, firman ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi yang peduli terhadap umatnya, tentu umat yang percaya akan dia. Kenapa dia peduli terhadap kita, umatnya? Karena dia juga pernah mengalami banyak tantangan semasa hidupnya, sama dengan kita manusia mengalami banyak tantangan dalam hidup kita. Karena dia juga mengalami pergumulan sama dengan kita. Karena dia juga mengalami godaan sama dengan kita manusia yang penuh godaan. Tetapi saudaraku, Alkitab berkata bahwa semua itu dapat ia lalui dan ia menjadi pemenangnya. Tentu sebagai umatnya kita bangga mempunyai imam besar yang agung seperti Yesus. Dari ayat 14 dan 15 ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, saudaraku, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih-Nya, seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Tadi kita baca ulang. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita, saudara, agar kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Mengapa dikatakan demikian? Karena hanya mereka yang punya keberanian saja yang akan mendapatkan kasih karunia dan rahmat dari Tuhan. Semakin kita berani mendekati tahta kasih karunia, maka semakin banyak anugerah Allah yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Tetapi masih ada yang tidak berani karena mereka merasa tidak layak, tidak pantas, dan ragu. Karena mereka merasa dalam hidupnya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dari firman yang sudah kita renungkan dari ayat 14, 15, dan 16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita serahkan segala pergumulan, segala persoalan yang menimpa hidup kita kepada Yesus sebagai imam besar agung kita. Karena ia adalah imam besar yang peduli dan yang selalu menepati janjinya. Dan ia tidak pernah ingkar janji, saudaraku. Dan kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Karena ia tidak pernah ingkar janji. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah saudaraku, kiranya firman yang sudah kita dengar dan kita renungkan malam ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, karena kita punya Tuhan Yesus sebagai imam besar yang agung. Amin. Dan menebus
tak cemas akan hari esok. Kuat dirimu, hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita sekarang menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, puji syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu, karena pada malam hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk melakukan ibadah keluarga rutin melalui online Tuhan. Bapa dalam surga, firman tadi mengingatkan kepada kami bahwa kami hamba-hambamu mempunyai seorang imam besar yang agung, yang selalu peduli dengan kehidupan kami, yang selalu membantu kami manakala kami menghadapi persoalan hidup, dan kami selalu diminta untuk berani menghampiri takhta kasih karunia agar kami menerima kasih karunia serta rahmat dan pertolongan darinya pada waktunya. Pada kesempatan doa syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini juga mengalami berbagai permasalahan. Antara lain adalah tentang wabah pandemi COVID-19 virus corona yang masih mewabah Tuhan di semua wilayah kami, dan yang tidak sedikit membawa korban. Oleh karenanya ya Tuhan, berikan solusi dan jalan keluar untuk mengatasi wabah ini, yaitu melalui vaksin yang sementara sedang dalam proses pembuatannya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi jemaat kami eklesia. Berkati kami semua. Berikan juga kepada kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dampak COVID-19 virus corona yang berdampak terutama kepada kehidupan ekonomi keluarga kami masing-masing, ya Tuhan. Juga kami mau berdoa bagi jemaat kami yang menderita sakit penyakit. Oh Bapa, Engkau di surga, lawat mereka, Engkau berkati tangan-tangan dokter dan para medis yang memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga mereka mendapat kesembuhan dan pulih kembali seperti semula. Dan kepada mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, ya Tuhan. Berkati semua anak-anak kami, baik yang sudah bekerja maupun mereka yang masih kuliah, belajar sesuai dengan tingkat dan jenjang pendidikan mereka masing-masing. Berkati para presbiter yang selalu memberikan pelayanan kepada jemaat kami di eklesia ini, ya Tuhan. Biarlah pelayanan yang mereka berikan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Bapa di surga, inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam Efesus 5 ayat 20-21 yang menyatakan, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code, transfer bank, atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Nyanyian umat dari Gita Bakti 78 bait yang keempat, Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta yang rendah, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Umat Allah yang terkasih, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah mengurniakan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Kembalilah dalam hidup keseharianmu. Berpeganglah teguh pada iman kepada Kristus, sebab hanya Dialah sumber rahmat, kasih karunia, dan pertolongan kita. Nyanyian umat Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 3. Bagi Yesus kuserahkan. Dan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat ilahi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.